Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa tebar salamnya ya. Hehehe. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Udah lama ya kita nggak ketemu waktu kuliah langsung. Semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi dari kami dengan judul Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, Pembelajaran dari Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Oke, sebelum lanjut ke isi dari presentasi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuratika, yang kedua ada Leonita Waine, yang ketiga saya sendiri Alia Haidarini. Selanjutnya adalah latar belakang. Ketahanan pangan merupakan isu yang sifatnya multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup segala aspek yang melingkupinya. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam memperkuat ketahanan pangan adalah sistem produksi, jalur distribusi, dan pola konsumsi. Seiring dengan era otonomi daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola perekonomiannya. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah daerah memandang pentingnya kelembagaan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah menjadi menarik untuk diuji. Lalu tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk melakukan analisis kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan mengacu kepada pengalaman Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Metode penelitian dari jurnal tersebut adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi beberapa instansi pemerintah di pusat dan daerah, khususnya yang memiliki lingkup kegiatan terkait sektor pertanian tanaman pangan, buku, jurnal, dan lainnya. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber terpilih dari Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan, Camat Banyudono, penyuluh, dan kelompok tani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lalu ketahanan pangan dari perspektif institusi. Ketahanan pangan berhubungan dengan kondisi di mana setiap individu pada setiap saat memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk bisa mengonsumsi pangan dengan kualitas yang cukup baik agar hidup secara produktif dan sehat. Keharusan mengintegrasi 3 subsistem, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan, membuat upaya menciptakan ketahanan pangan bersifat kompleks. Hal tersebut perlu melibatkan peran lintas institusi sektoral dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Setiap institusi sektoral juga perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa permasalahan yang menjelaskan masih banyak daerah rawan pangan, yaitu pertama, dari sisi produksi terdapat indikasi bahwa pertumbuhan produksi beberapa komoditas pangan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi. Yang kedua, dari sisi konsumsi, kurang optimalnya pemerintah untuk mendorong diversifikasi pangan agar tidak terlalu tergantung pada komoditas pangan tertentu membuat ketahanan pangan menjadi rentan terhadap syok yang muncul karena penurunan produksi atau kenaikan harga komoditas pangan tertentu. Yang ketiga, lemahnya ketahanan pangan tidak hanya disebabkan oleh terganggunya produksi, tetapi juga lemahnya jalur distribusi. Berikut adalah ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan lumbung pangan yang memiliki ketahanan yang cukup kuat. Namun, meskipun memiliki ketahanan pangan yang kuat, terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah penurunan produksi padi, ubi jalar, dan ubi kayu. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu anomali musim, alih fungsi lahan pertanian, menurunnya insentif ekonomi di sektor pertanian tanaman pangan mendorong tenaga kerja meninggalkan sektor ini,
Sebagian infrastruktur pertanian seperti irigasi mengalami kerusakan sehingga kurang optimal mendukung usaha tani tanaman pangan. Ketergantungan masyarakat di Kabupaten Klaten terhadap masyarakat makanan pokok beras relatif tinggi dan semakin melemahnya tradisi lumbung pangan dalam masyarakat. Ada beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memperkuat ketahanan pangan di kabupaten tersebut. Yang pertama adalah mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam penyediaan pengelolaan, pemeliharaan lahan pertanian yang produktif, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani dalam berproduksi, memperkuat kelembagaan petani, mengembangkan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan sumber pangan lokal non-padi, meningkatkan kualitas produk, mengembangkan jaringan pemasaran untuk berbagai produk pangan yang dihasilkan. Dan untuk mempermudah pelaksanaan strategi tersebut, Bupati Klaten membuat keputusan nomor 521/11/547/2019 tentang Dewan Ketahanan Pangan atau DKP. Bupati Klaten menjadi ketua dari lembaga non-struktural yang bersifat ad hoc ini, dibantu oleh 24 institusi lain. Namun dalam pelaksanaannya, DKP tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain, sebagai lembaga non-struktural, sulit berharap DKP akan mendapatkan dukungan keuangan dari APBD. Kemudian terdapat indikasi bahwa struktur organisasi DKP belum dilengkapi dengan institusional framework yang jelas dan tegas. Susunan organisasi DKP cenderung tumpang tindih dan penentuan kedudukan institusi dalam DKP kurang memperhatikan kapasitas tiap institusi. Dari kelemahan tersebut dijelaskan bahwa pembuat DKP belum mampu berperan sebagai penggerak dan integrator kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten tersebut. Yang berikutnya adalah hubungan antar institusi. Hubungan dan tata kerja yang jelas dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas ataupun kesenjangan penugasan. Selain itu, juga menjamin terjadinya koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas di antara instansi tersebut. Namun, pada kenyataannya, di lapangan terindikasi terdapat beberapa institusi dengan tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas. Lemahnya pemahaman beberapa institusi mengenai posisi tugas dan tanggung jawab mereka dalam struktur organisasi DKP membuat hubungan antar kerja mereka tidak terbendung secara solid. Belum terbangunnya hubungan dan tata kerja instansi mengindikasikan bahwa DKP menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, DKP gagal membangun koordinasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan program dan strategi lintas instansi. Yang kedua, DKP dibangun tanpa konsensus yang jelas mengenai tujuan, visi, dan misi lembaga ini. Yang ketiga, keterlibatan 18 instansi dalam DKP tanpa dibarengi dengan pembentukan kelompok kerja menyulitkan upaya untuk membuat simplifikasi program prioritas pembangunan ketahanan pangan. Dan yang keempat, belum terbentuknya kelompok kerja dan tidak adanya roadmap yang jelas menyulitkan satu institusi melakukan sinkronisasi dengan institusi lainnya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten belum didukung dengan aspek kelembagaan yang kuat dan solid. Lemahnya aspek kelembagaan terindikasi dari posisi DKP sebagai lembaga formal ketahanan pangan yang belum mampu secara optimal menjalankan tugas utamanya karena beberapa permasalahan yang ada. Analisis ini juga menunjukkan bahwa hubungan antar institusi yang terlibat dalam DKP belum terbangun secara solid. Belum terbangunnya hubungan dan tata kerja mengindikasikan DKP dibangun dengan mengabaikan prinsip-prinsip kelembagaan, khususnya yang terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, serta mekanisasi. Mengabaikan prinsip-prinsip kelembagaan membuat DKP di Kabupaten Klaten menghadapi beberapa masalah. Hubungan kerja antar institusi menjadi kunci untuk membangun ketahanan pangan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kelebihan jurnal. Yang pertama, penulisan judul sudah benar. Yang kedua, penggunaan huruf kapital sudah tepat. Tiga, isi jurnal mudah untuk dipahami. Dan keempat, dalam penulisan jurnal, jenis huruf yang digunakan sudah sama.
Yang terakhir ada kelemahan jurnal. Kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, format paragraf dan kolom kurang tepat. Akan lebih baik jika menggunakan two-side column. Yang kedua, penulisan subparagraf kurang tepat karena huruf kapital yang digunakan belum benar. Yang ketiga, terdapat beberapa kalimat yang kurang efektif atau menimbulkan makna ganda. Dan yang terakhir, terdapat penggunaan kata yang tidak baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.